Spiderman. Oh ya? Spiderman itu bisa naik ke tembok, ke pohon, ke gedung tinggi. Camping. Aku punya idola yang lebih hebat, Kak Sari. Nggak Idola ada. Spiderman itu hebat. Dengerin aku dulu. Idolaku itu bisa mengubah air jadi anggur, Kak Sari. Itu sihir. Enggak. Idolaku lebih hebat lagi. Dia itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dokter kali. Enggak, Kak Sari, dia lebih hebat dari dokter, Kak Sari. Dia itu juga bisa loh. Dia itu mati. Setelah itu 3 hari kemudian dia bangkit dari kuburnya. Setelah itu 40 hari kemudian dia bangkit loh, Kak Sari. Dukun kali. Dia naik ke surga, Kak Sari. Enggak, bukan dukun. Dia lebih hebat dari dukun, dari dokter, dari sihir tadi. Dia lebih hebat. Hebat, Kak Sari. Ada. Penasaran Kak Sari? Ayo, ikut aja yuk. Ada. Tak ajak. Nanti ada kakak yang jelasin. Di sekolah mingguku ada yang kakak hebat. Dia juga bisa jelasin siapa sih idolaku itu. Ayo, mau nggak Kak Sari? Ayo. Beneran. Ada di sana lo, ada adik-adik juga. Kita ajak juga yuk adik-adik. Ayolah Kak Sari. Ayo adik-adik. Kita ikut sekolah minggu sama Kak Evi ya, di tempatnya Kak Evi ya. Terus kita kan mau mulai sekolah minggu. Kita nyanyi dulu ya Kak Sari. Oke. Kita nyanyi lagu apa Kak Sari? Kita ikutin deh. Oke. Ayo adik-adik ikutin Kak Evi sama Kak Sari ya. Oke. Jadi semangat nyanyinya. Oh ya, tuh kan. Terus kita mau ngapain di situ? Adik-adik gimana? Masih semangat nggak? Semangat
semangat dong. Adik-adik Petrusnya masih semangat semua. Harusnya semangat ya. Hmm. Walaupun bosan tetap semangat di rumah Nggak aja. bosen, nggak bosen. Masih mau lagi nggak? Dilanjutin nggak? Oke, lanjut aja. Oke. Kita lanjut kemana nih? Kita masih mau nyanyi lagi, tapi sebelum nyanyi kita mau ngapain? Oh, kita mau doa dulu ya. Oke. Oke, ambil sikap berdoa. Kak Evi sudah siap? Sudah Kak Sudah Sari. siap? Dede siap ya? Oke. Dalam nama Bapa, Dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu. semua berkat-Mu. Sekarang Kami akan melanjutkan Minggu Ceria. buat kami mengerti, Buat kami mengerti, buat kami memahami buat kami memahami suaramu suaramu melalui firman. melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kita habis doa, kita mau nyanyikan satu lagu lagi ya Kak Sari ya. Oh iya. Oke. Ayo Masih adik-adik. semangat ya adik-adik. Masih dong Kak Sari. Oke. Pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan Hai, akulah superhero. Mas, tolong angkat berasnya. Ayah, ada kecoa. Takut. Kenapa sih kak? Apa kecoa? Waduh, ini sih. Beres, biar ayah beresin. Udah on? Udah. Oh, waktunya siaran kita. Hai. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat kan? Ini semua pasti gara-gara corona. Bosen di rumah. Terus ngapain aja? Nonton film? Baca komik? Atau ngapain ya? Om tahu. Pasti bantuin orang tua. Nyapu, ngepel, nyuci piring,
nyuci baju, nyetrika ya, nyetrika, terus apa lagi ya? Benerin genteng, tukang kali ya. Enggak. Terus kalian ngapain aja? Sekolah enggak. Main keluar nggak boleh sama papa mama. Terus mau bantuin papa mama nyapu di luar, malas. Nah itu yang salah, nggak boleh. Harus disapu di luar biar kena matahari. Nah jadi kalian punya kesibukan terus. Yang baik ya jangan cuma kalian habisin untuk nonton film, baca komik, main handphone, lihat TikTok. Mamamu udah mama. Salah, maaf ya. Terus yang baik itu sebenarnya kita ikut streaming Nisa sama papa mama. Kalau papa mama lupa, ajak papa mama streaming ya. Jangan dibiarin. Masa nggak pernah ke gereja, nggak pernah ngeliat Romo? Sampai kangen nanti sama Romonya, ya? Jadi kalian kangen nggak sama Tuhan Yesus? Kangen? Nah, tadi kalau nggak salah, Kak Karis tadi keluar. Katanya minta bantuan ayahnya karena ada kecoa. Ditolongin nggak sama ayahnya? Ditolongin? Ya pasti karena ayahnya superhero-nya Kak Karis. Superhero? Ngomongin superhero, tadi Om ketemu sama superhero. Itu yang biasa bantuin Om angkat-angkat beras, angkat-angkat minyak goreng. Orangnya itu biasanya pakai kupluk hitam, pakai masker hitam, pakai kacamata hitam, terus ada sayapnya gitu. Itu superhero-nya Om. Kayak kalian kalau punya superhero gitu, Superman, Batman, atau ayo, tahu nggak siapa? Tahu nggak? Yang bisa loncat-loncat di gedung-gedung itu, sambil terbang. Tahu nggak siapa? Spider-Man. Nah itu superhero di TV. Nah kalau superhero-nya Kak Karis sih kayaknya ayahnya. Itulah ayahnya yang itu deh pokoknya ayahnya. Itu superhero juga. Terus siapa superhero kalian? Papa, mama. Ya, mereka superhero buat kamu. Kenapa? Tanpa mereka kalian nggak bisa apa-apa. Harus hormat sama papa mama karena mereka itu superhero kalian. Dan dari semua superhero yang ada satu yang paling hebat. Kayaknya tadi udah disebut deh sama Mem Heavy, Mem Sari, Mem Monik, Mem Rita. Nah, jangan-jangan itu superhero kalian? Ya, mereka memang mem yang hebat. Tapi ada yang bener-bener hebat. Tadi kan udah disebut, dia bisa merubah air menjadi anggur. Bisa menyembuhkan orang sakit. Dan setelah disalib, dia bangkit lagi. Bangkit hidup lagi. Cuma dia yang satu-satunya, nggak ada yang lain. Siapa coba? Ayo tebak. Om mau denger. Kalau bener tebakannya, Om kasih cium. Mau ya? Nggak mau? Oh, Om kasih coklat, mau coklat? Nggak mau. Oh ayah, Om tahu. Om gendong ya. Mau? Nggak mau juga? Kalau diajak bareng-bareng bahagia sama superhero yang hebat tadi, pasti mau. Udah bener belum tebakannya? Kok nggak denger sih Om? Ada. Siapa? Ada. Ulangi lagi siapa? Aduh, geli. Salah, bukan.
Oh, Yesus. Betul. Dia adalah Yesus Kristus. Itu superhero. Nih buktinya di sini. Di sini buktinya. Om mau bacain ya. Tolong dengerin baik-baik. Ini sabda Tuhan. Ini kisah tentang superhero yang Om idolakan. Yang tadi Om cerita, bisa merubah air jadi anggur, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa jalan di atas air, nggak tenggelam. Bayangkan, jalan di atas air, nggak jatuh, cuma dia, Yesus. Dan kisahnya ada di sini. Om bacain satu kisah yang benar-benar menjadikan beliau adalah superhero yang luar biasa. Bentar ya, kalian dengarkan baik-baik ya. Sini. Ini adalah Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Alkitab tulisannya kecil-kecil. Pause dong, bentar ya. Hai, balik lagi. Maaf ya, tadi Om grogi loh. Sekarang udah siap. Ini mau bacain Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Dengerin baik-baik ya. Om pakai tambahan cahaya dulu ya, biar kelihatan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuh kan? Kenapa Tuhan Yesus jadi superhero? Karena Bapa di surga telah memberikan kuasa, baik di surga dan di bumi. Nah, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngajak kita semua, ngajak Om, ngajak kamu, ngajak tante-tante, ngajak Pak D, Bude, ikut sama Tuhan Yesus untuk mencapai kebahagiaan. Ya kan? Bayangin, kalau ada Superman di sebelah kita, kan kita diajak terbang. Terus kalau ada Batman, tetangga kita itu Batman, kan bisa diajak jalan-jalan naik mobilnya Batman, Batmobile. Terus kalau kita diajak sama Naruto, hebat lagi. Terus siapa ya? Shiva. Tahu Shiva kan? Nah, diajak sama Shiva jalan-jalan, aman. Nah, apalagi diajak Tuhan Yesus. Kita bakal diajak hidup berbahagia di surga bersama Tuhan Yesus. Kalian tahu kan? Nah, itulah. Om ulangi lagi ya. Satu kali lagi. Satu lagi sabda Tuhan. Om bacain sekali lagi. Ini ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ingat ya, Tuhan Yesus ngajak kita bersama-sama Tuhan Yesus. Dan memerintahkan kita untuk ngajak teman-teman kita. Nah, teman-teman yang belum ikut dia, ayo kita ajak dia. Biar kenal sama superhero. Om, sama superhero kamu juga. Ya, jadi kita sama-sama kenal dengan superhero kita, yaitu Tuhan Yesus. Satu lagi, ada sabda Tuhan yang ini.
Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4 sampai dengan 12. Pembacain ya. Pada suatu hari ketika ia makan dan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan naik ke surga itu diceritakan di sini tadi, Tuhan Yesus terangkat. Superman juga kalah. Superman kan dia harus gini. Tuhan Yesus gini doang. Naik dia ke langit. Habis itu ada 2 orang berjubah putih turun dari langit, tanya, "Kalian mengapa ngeliatin?" Tuhan Yesus akan kembali untuk kita yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, jadi ayo kita rajin ikut dia, kita rajin baca kisah di sini ya, kisah dari Tuhan Yesus. Di sini Alkitab, ceritanya Superman kalah, Batman, siapa lagi? Upin Ipin, bukan kelasnya. Nih, penyelamat. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, baca. Kalau ngantuk, bilang sama Om, nanti Om bacain. Tapi bilang papa mama harus nemenin Om baca Alkitab, ya. Om yang baca, papa mama yang nemenin. Papa yang di sebelah Om, mama yang bikinin kopi buat Om. Nah, itu baru pas, ya. Itu tadi. Jangan lupa, Yesus penyelamatku. Bye. Dah. Kak Monik, ngapain sih? Ini lagi baca Alkitab. Oh, baca Alkitab. Video tadi seru ya Kak Monik. Dulu kan belum masa canggih, belum ada superhero, Batman, dan lain-lain. Tapi Tuhan kok bisa terbang ya Kak Monik? Iya, Tuhan itu diangkat ke surga. Dia berangkat ke surga dengan awan. Nah, di sana dia menyiapkan rumah loh buat kita. Oh, Tuhan itu baik ya Kak Monik? Iya, Tuhan itu baik. Dia menyiapkan rumah buat kita yang ikut mengikuti ajarannya. Tapi nggak sembarangan loh yang bisa masuk ke rumahnya itu. Syaratnya apa? Nah, syaratnya adalah kita harus menuruti perintahnya Tuhan. Nah, para rasul waktu itu yang diceritain tadi ya, itu waktu melihat Tuhan mengangkasa, nah
diperintahkan Tuhan untuk menjadi, kamu harus menjadi saksiku, seperti itu. Tapi itu kan para rasul yang menyaksikan Tuhan Yesus naik. Kalau kita kan nggak melihat. Iya, memang kita memang nggak pernah melihat ya Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi ada di sini, bukan cuma yang melihat saja, tapi yang mendengar. Nah, kamu dibacakan ya. Nah, diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Nah, jadi bukan yang melihat saja, tapi juga yang mendengar. Nah, seperti itu. Jadi kita ini juga yang mendengar firman tadi juga harus menjadi saksi. Terus cara kita bersaksi gimana Kak Moni? Nah, kita bersaksi. Nah, Tuhan Yesus itu adalah contoh untuk kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus itu harus menjadi saksinya untuk kita semua. Nah, kira-kira Tuhan Yesus berbuat baik apa buruk? Berbuat baik dong pastinya. Kalau berbuat baik, berarti kita harus memberi kesaksian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berbuat baik juga. Oke. Nah, kalau sekarang kan semuanya di rumah, ya nggak boleh keluar. Berarti kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di rumah, seperti itu. Oh gitu ya Kak Moni. Nah, coba kita ulangi bersama-sama ya. Ikutin ya nanti ya. Adik-adik yang di rumah juga ikutin ya. Kisah Para Rasul 22 Kisah Kisah Para Rasul bab 22 ayat 15. ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Oke, nah itu adalah ayat masnya minggu ini. Oh iya Kak Moni. Adik-adik di rumah dapat tugas nggak? Oh iya, minggu ini adik-adik semuanya dapat tugas karena minggu ini kita akan membuat kreativitas. Romo kita mau pindah loh. Kemana nih? Ya, Romo Cuncun mau pindah, dia akan pindah ke Nganjuk. Nah, kita akan memberikan kreativitas. Ya, macam-macam kreativitasnya terserah adik-adik semua yang di rumah. Contohnya apa Kak Moni? Contohnya misalnya puisi. Kalau nari gimana? Oh, boleh. Kalau Tari boleh, puisi boleh. kalau gambar Boleh ya. Jadi nanti semuanya hasilnya difoto, nanti dikirimkan juga ya. di grup Ya, di pastinya. grup ya. Jangan lupa ngirimkannya ke grup ya. Nah, kita tunggu ya kirimannya adik-adik semua. Ya, buat adik-adik di rumah kita tunggu ya tugas dari kalian. Nah, juga sebentar lagi ada juga yang mengirimkan contoh untuk penari ya. Oh, Nah, contoh tarian seperti setelah ini. Nah, adik-adik yang lain juga bisa mengirimkan seperti ini. Nanti kita tampilkan semua kok ya. ya. Nah, Sebelumnya kita pamit undur diri dulu ya adik-adik. oke, sampai jumpa di video selanjutnya.